Selamat datang di Kaum Misteri. Bareng gua Marcel di sini. Dan juga, Ada gua Amor di sini. oke. Jadi kita hari ini akan membahas tentang seputar misteri, horor, goib, dan fenomena-fenomena yang belum pernah terpecahkan sebelumnya. Kali ini kita akan bahas sebuah topik yang cukup unik, yang tidak biasa, yaitu sebuah topik yang umum banget kita alami, yaitu deja vu. Deja vu. Jadi tuh kayak, lu pernah nggak sih ngerasa kalau lu tuh ngalamin sesuatu secara double? Kayak misalnya nih, lu berada di dalam satu situasi di mana lu ngeliat kalau gua nih bakal ngomong sesuatu tapi lu udah tahu nih yang gua omongin tuh apa, dengan sebuah suasana yang rasanya familiar banget gitu. Nah, itu tuh biasanya tuh disebut sebagai deja vu gitu. Dan yang gue tahu tuh kalau fenomena ini itu tuh banyak banget yang ngalamin gitu. Menurut gue ini seharusnya relate banget sih sama temen-temen sama kita di Iya, sini ya. pasti dong. Karena banyak banget yang bilang kalau mereka juga ngerasain, entah mereka kayak pernah ke suatu tempat dan rasanya sama gitu, entah mereka lagi ngobrolin sesuatu dan mereka ngerasa kayak wah suasananya seru banget nih gitu. Atau bahkan ada yang kayak ngerasa eh, dia kayaknya belum pernah ke situ, tapi ketika dia baru sampai ke situ dia ngerasa kayak sebelumnya udah pernah ke situ. Dan itu menurut gue agak nyeremin sih, walaupun Iya, enggak terlalu yang gimana-gimana gitu, karena ini tuh jadi kayak aneh banget gitu ketika lu bisa familiar sama sesuatu yang lu sendiri tuh nggak tahu apakah lu pernah ngalamin atau enggak gitu. hmm, Jadi seakan-akan diri lu itu mengalami error pada otak lu atau ada memori yang bermasalah gitu. Dan dari yang gue lihat di konspirasinya sebenarnya cukup banyak ya. Nah, mulai dari konspirasi yang gue dapat dulu nih, katanya kalau di kepala kita tuh sebenarnya tuh setiap hari itu bakal ngelakuin yang namanya riset. Riset itu jadi kayak ketika kita tidur itu pikiran kita, kepala kita itu tuh lagi eh, masuk ke setelan awal gitu. Nah, kadang-kadang ada satu lost memory nih, memori yang lupa riset. hmm. Jadinya ketika kita ngelakuin sesuatu, memori yang tidak riset itu justru kayak glitch. Oh, Iya, jadi kayak sebuah masalah yang mengganggu isi kepala kita gitu. Makanya kadang-kadang kita merasa, oh, kayaknya udah pernah ngalamin gitu deh. Nah, kalau dari konspirasi yang gue dapat sih, katanya sih itu ngaruh dari lost memorinya. Dan kalau aku nggak salah juga nih, uh, deja vu ini bukan cuma sebatas itu doang, konspirasi ada banyak banget ya. Setahu gue lu tadi juga ada katanya mau ngasih tahu beberapa konspirasi ya. iya, gue juga ada sebenarnya udah siapin beberapa konspirasi yang dari The Saners dan beberapa ini kita anonim yang menyampaikan informasi ke kita juga sih. Yang tambah informasi yang aku juga cari ya, kayak ternyata deja vu ini itu memang lagi kenapa rame dibilang rame, memang yang dari informasi aku tahu itu dia ada sebesar 60-70% orang di dunia itu ada kemungkinan bisa mengalami deja vu dan memang pasti sering terjadi itu untuk umur 10-30 tahun biasanya. Memang itu umur-umur yang memang bakal sering ngalamin yang namanya deja vu ini. Nah, aku sendiri ada 4 sih konspirasi yang mengenai deja vu ini. Ada pertama itu tentang teori multiverse atau dunia paralel gitu yang dimana dunianya kita itu berjalan bisa bercabang gitu. Ada yang di masa depan, masa kini, ataupun di masa lalu. Terus ada yang tentang memori reinkarnasi atau ingatan kita di masa lalu sebenarnya kita itu udah meninggal terus kita hidup kembali menjalani pola hidup yang sama sebenarnya kita lahir dan kita tetap kita gitu di kehidupan yang baru itu jadi ngeluping gitu dia Marcelo. Nah terus ada juga yang ketiga tuh glitch in the matrix atau bisa bahasa gampangnya tuh kayak kalau teman-teman bayangin tuh kita seakan kita tuh kayak game Roblox kita tuh orang di dalam gamenya gitu kita sebenarnya digerakin dan kita melakukan aktivitas harian ini itu ternyata ada di atas kita yang ngelakuin dan kita tuh digerakin secara manual mereka ternyata. Terus juga ada yang keempat itu pesan dari masa depan atau bisa dibilang tuh seperti kita tuh ngelakuin itu secara mistis atau secara roh ya. Itu dia jadi kita seakan kita lagi istirahat atau lagi posisi kita lagi nggak fokus atau lagi tenang gitu ternyata roh kita lagi jalan-jalan ke suatu tempat yang kita mungkin belum pernah atau
kita belum pernah ke sana atau ya kita nggak tahu sama sekali, dia udah duluan pernah ke sana dan pas suatu saat kita ke sana, kita nggak asing sama tempat itu. Ini tuh berarti beberapa teori itu mirip sama yang ada di film Marvel ya. Di film Marvel itu kan yang sebelum Endgame itu kan ada juga tuh mereka time travel dan segala macam Iya, iya, ya. Dan betul. kalau nggak salah tuh mirip tuh sama konsep yang di konspirasi Iya, pertama tadi yang kamu kasih ya. Lalu tadi juga ada katanya yang terakhir itu kalau kita tuh otak itu memproyeksikan dan segala macam itu kan iya. arah kita juga kan. Itu mirip banget loh sama apa yang Di dilakukan sama Doctor Strange di, di Endgame itu ya. iya di bagian Marvel itu di mana dia kemungkinan bakal datang gitu. Cuma bedanya ini gak pakai Infinity Stone gitu. Tapi ini pakai kemungkinan dari kepala kita sendiri itu ya. Menarik sih, tapi jujur gua agak ngeri juga sama konspirasi yang Iya, nomor 2 sih. Karena itu artinya kita nggak kemana-mana dong kalau gitu. iya. Jujur 2 sama yang keempat sih aku takut. Yang pertama yang kamu bilang tadi itu yang tentang kita udah pernah hidup dan ngejalanin kehidupan kita. Ternyata kita tuh ngulang-ngulang kehidupan aja. Jadi kita kecil, sekolah, terus kerja, terus nanti pada akhirnya kita meninggal. Ternyata suatu saat kita bakal hidup lagi dalam kondisi itu lagi. Kita ngulangin kegiatan kita yang sama. Makanya kita tiba-tiba kayak nggak asing sama kejadian tersebut. Karena ternyata kita dulu udah pernah ngelakuin itu sebenarnya. Berarti kalau dilihat-lihat ini sebenarnya menarik sih, karena artinya dari semua konspirasi itu, biarpun dari sumber yang berbeda dan dalam isi yang berbeda, semuanya tuh punya satu fokus yang menurut aku hampir sama gitu. Yaitu ngomongin tentang percabangan. Iya. Itu benar-benar kayak menarik banget gitu. Karena mereka tuh sama-sama kayak nggambarin kalau sesuatu itu, kalau kita tuh nggak sendiri gitu. Tapi kita masih ada versi lain dari diri kita, dan itu sering banget sih. Karena kita nggak tahu versi lain dari diri kita itu seperti apa. Mungkin aja yang looping habis kita katakanlah meninggal, kita tuh mulai kehidupan kita yang sama gitu. Iya. Tapi dengan perubahan yang berbeda lagi gitu. Di dimensi yang berbeda juga. Kayaknya gitu sih. Dan itu menurut aku sih menarik sih. Jadi kayak semua berkonspirasi ini saling terhubung gitu. Jadi emang kayak ada connection di dalamnya. Padahal kan beda-beda kan tadi ya sumber Iya, cerita. dulu ada 4. Iya. Kalau dari kamu sendiri, kamu lebih dari 4 yang aku sebutin tadi, dari apa konspirasi itu, menurut kamu yang paling relevan, yang paling mungkin terjadi itu apa? Yang mana? Jujur kalau aku sih lebih yakin nomor itu sempat. Yang paralel sama yang tentang roh kita keluar dan pernah ke sana. Tuh, karena kalau nomor 1 itu kenapa aku bilang mungkin, bisa jadi kita tuh emang gak sendiri gitu. Dan faktanya kan kalau kita lihat dari segi astronomi kan, kita tuh berada di galaksi kita tuh gak satu tuh, tapi ada banyak banget galaksi dan ribuan banget gitu kan. Nah, kalau yang nomor 4 kenapa aku menganggap itu sebagai sesuatu yang mungkin, karena selama kita tidur kita nggak tahu kita ngapain. Dan seperti apa yang udah pernah disampaikan juga oleh banyak dokter-dokter kesehatan, otak kita tuh gak pernah berhenti buat berpikir. Jadi bisa aja sebenarnya selama kita tidur itu, otak kita tuh justru ngelakuin kayak sebuah koneksi dengan roh kita untuk melakukan sesuatu yang bakal kita lakukan ke depannya gitu. Bisa jadi sih. Iya. Tapi menurut aku yang paling ngeri dari teori yang keempat itu ya, dan peneliti pun masih belum bisa memastikan bahwa sebenarnya memori kita itu adanya di mana, di otak atau di roh kita. Makanya itu yang membuat jadi ini agak konspirasi yang agak dibilang creepy dan menakutkan. Karena saat kita jalan-jalan begitu secara roh ya, kita nggak tahu loh kalau kita suatu saat kalau terjebak di suatu tempat, kita nggak kembali, apakah kita mati gitu. Ngalamin banget sih. Makanya keempat itu sebenarnya terlalu menakutkan sih kalau tentang roh kita yang ke suatu tempat. Oke, kalau gitu menurut aku cukup sampai di sini aja. Kalau misalnya kali ini kita sudah sampai di sini. Terima kasih banyak teman-teman, dan jangan lupa untuk melihat konten kita Kami Misteri selanjutnya. Bye.